Pengertian pemberhentian SDM. Pemberhentian SDM atau pegawai merupakan suatu masalah yang timbul dalam kegiatan organisasi. Hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan dan tujuan tertentu. Menurut Manulang, mengatakan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Alasan pemberhentian SDM. Alasan terjadinya pemberhentian pegawai yaitu alasan yang berasal dari perusahaan maupun dari pegawai yang bersangkutan tersebut. 1. Keinginan perusahaan. Poin pertama, tidak cakap dalam masa percobaan. Poin kedua, kemangkiran dan ketidakcakapan. Poin ketiga, penahanan karyawan oleh alat negara. Poin keempat, sakit yang berkepanjangan. Poin kelima, usai lanjut dan pengurangan tenaga kerja. 2. Keinginan karyawan. Poin pertama, ketidaktepatan dalam pemberian tugas. Poin kedua, menolak pimpinan baru. Poin ketiga, sebab-sebab pribadi lainnya. Alasan pemberhentian SDM. Alasan lain pemberhentian pegawai oleh perusahaan maupun secara pribadi oleh pegawai mengundurkan diri sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, kesehatan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Dan yang kedelapan, perusahaan diikudil. Konsep pemberhentian SDM. Yang pertama, status karyawan. Yang kedua, perundang-undangan. Yang ketiga, keinginan perusahaan. Yang keempat, keinginan karyawan. Yang kelima, pensiun. Yang keenam, meninggal dan sebagainya. Dan yang ketujuh, uang pensiun atau uang pesangon. Pada dasarnya, fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P atau dengan keputusan pengadilan yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan maupun karyawan bersangkutan. Pemberhentian kerja juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggang waktu saat dan izin pemberhentian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan antara organisasi atau perusahaan dan pegawai baik secara sepihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama karena alasan tertentu yang diberikan oleh pegawai maupun perusahaan tersebut. Jenis dan bentuk pemberhentian SDM. A. Pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungannya. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja secara hormat. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja sementara. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Bagian B. Pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Yang pertama, pensiun. Yang kedua, pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai. Yang ketiga, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Dan yang keempat, pemberhentian sementara. A. Pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungannya. 1. Pemutusan hubungan kerja secara hormat. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan dengan pegawai karena alasan berikut. Keinginan tenaga kerja yang bersangkutan telah mencapai batas waktu kerja tenaga kerja. Terjadi perekrutan tenaga kerja baru. Tenaga kerja yang bersangkutan meninggal dunia. 2. Pemutusan hubungan kerja sementara. Hal ini dapat terjadi manakala tenaga kerja yang bersangkutan dikenakan tahanan sementara oleh yang berwenang karena diduga melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan. 3. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Pemutusan hubungan kerja ini dikatakan pemutusan hubungan kerja tanpa kompromi. B. Pemberhentian pegawai menurut prosesnya. 1. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi.
atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai, di mana pemberhentian ini dilakukan perusahaan karena permintaan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan berdasarkan alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu dan merupakan salah satu pemberhentian kerja secara terhormat di mana terjadi setelah perusahaan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan. 3. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan merupakan pemberhentian yang dilakukan langsung oleh perusahaan berdasarkan perimbangan dari perusahaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu A. Karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. B. Karena penyelewengan disiplin, penyelewengan atau tindak pidana lainnya. C. Karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan. 4. Pemberhentian sementara, yaitu pemberhentian sementara yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pegawainya dengan alasan tertentu, diantaranya adalah A. Karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan. B. Karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana.